wabarakatuh. Perkenalkan, aku Abdul Naya dan 54012 Nah, kali ini kita akan melakukan analisis Sarina terhadap data IHK Indonesia ini dari tahun 2014 bulan pertama hingga 2019 bulan ke-12. Nah, kita akan melakukan forecasting untuk 6 bulan setelahnya dengan menggunakan aplikasi Stata. Nah, yang pertama kita terlebih dahulu copy data IHK-nya, Ctrl C, kemudian kita buka statanya. Nah, ini adalah tampilan menu utama dari statanya. Kita klik data, kemudian data editor. Nah, setelah muncul data editornya, kita tinggal di paste aja, klik variable names. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman data IHK, data ini sebanyak 72 data. Nah, setelah masuk, kita kan ini belum ada variabel waktunya ya, jadi kita tambahkan variabel waktu itu ke data ini, ke comment, terus klik generate ini sama dengan underscore n. Ini spasi ya. Klik enter. Nah, kita lihat di data editornya ini sudah ada artinya ya datanya, angka-angkanya sampai 72. Kita balik lagi ke komennya, kemudian klik generate new sama dengan tm buka kurung data kita itu dari tahun 2014 M1 tutup kurung plus T-1. Oke, di enter aja. Nah, udah kita lihat di data editornya. Nah, di sini udah muncul ya variabel newty-nya. Nah, di variabel newty itu kita ganti formatnya dengan cara ini, format terus ada titik 3 di sini. Kita ke yang monthly karena data kita tuh bulanan kan. Terus klik OK aja. Nah, di sini udah berubah ya data-data, udah berubah, udah ada variabel waktunya. Tapi buat ngeset variabelnya kita klik komen lagi ke tsset new, klik enter. Nah, di sini maka kita udah ngesetting datanya, variabel waktunya udah ada, yaitu UT dari tahun 2014 man 1 sampai 2019 bulan ke-12 dengan deltanya 1 karena kita datanya bulanan. Nah, kalau misal udah datanya udah ada, variabel waktunya udah ada, dan juga data iklannya udah ada, kita akan melihat line plot ya dari data yang kita punya, itu dengan cara klik statistik, kemudian ke time series, ke grafik, graph, kemudian ada line plot, kita klik line plots-nya. Nah, kemudian kita klik create, variabel y-nya ini kita masukin IHK. Oke, klik accept, klik OK. Nah, ditunggu aja teman-teman, nanti akan muncul line plotnya. Nah, oke, ini udah munculnya line plotnya. Di sini tertera bahwa secara visual ya, grafik dari IHK ini, dia tuh kan menunjukkan polanya tuh musiman ya. Polanya itu ada ini turun, ini naik, turun lagi, naik, naik, turun gitu. Nah, hal ini dapat dilihat dari grafik ini bahwa untuk waktu dari data IHK ini tuh mengalami perubahan yang berulang gitu dengan sendirinya pada periode tertentu. Maka data IHK ini secara keseluruhan itu belum stasioner karena dia tuh memiliki tren naik juga ya teman-teman. Nah, kalau misalnya belum stasioner, maka kita bisa stasionerkan itu dengan cara uh, melakukan first different, atau sebelum kita ke first different, kita coba lihat apakah data kita tadi itu memang betul-betul tidak stasioner, itu dengan cara time series, kemudian klik test, dan kemudian augmented behavior unit retest. Nah, variabel kita masukin di angka, klik OK. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa statistiknya ini minus 1,44 itu dia tuh lebih besar ya kan daripada T-value-nya di tahap 1%, 5%, dan juga 10% gitu. Dan juga ini ada P-value-nya tuh sebesar 0,5631 gitu. Yang mana ini tuh jauh lebih besar daripada signifikasinya yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data IHK ini dia tuh belum stasioner di tingkat level. Oleh karena itu kita harus melakukan first different, yaitu dengan klik ini aja teman-teman tadi, kemudian kita tambahkan D dot. Nah, ini artinya kita bisa melakukan difference ya. Ini D artinya difference. Kemudian klik enter saja. Nah, di sini sudah tertera teman-teman bahwa tes statistiknya ini minus 6,066. Ini lebih kecil ya daripada P-value-nya, yaitu di sekitar 1%, 5%, dan juga 10%. Dan juga si P-value ini 0,00 gitu, yang mana ini lebih kecil ya daripada signifikasinya itu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data IHK ini, data IHK yang kita punya itu stasioner di tingkat first different gitu. Nah, kalau misalnya udah stasioner, maka kita bisa melanjutkan untuk step selanjutnya, yaitu mencari log dari AR dan juga MA. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita bisa di komen aja AC D IHK. Klik enter. Nah, ditunggu ya teman-teman.
Untuk selanjutnya kita ada karena datanya udah stasioner, maka kita akan melakukan identifikasi order musiman ini dan juga non musiman menggunakan grafik ACF dan juga PACS. Nah, untuk grafik ACF ini sudah kita lakukannya dengan ACF tadi melakukan auto correlation dari diferensi IHK gitu. Jadi bisa kita lihat bahwa dari grafik ACF ini di order non musiman itu terjadi indikasi pola cut off di leg ketiga ini ya teman-teman. Ya karena datanya setelah keluar masuk lagi jadi cut off di leg ketiga jadi leg-nya itu adalah tiga yang mana ACF itu kan merupakan ordernya MA atau Q kecil. Nah selanjutnya kita juga bisa lihat di uh, yang order musiman ya order musiman kita lihat di leg ke 12, 24 dan juga seterusnya karena kita kan datanya menggunakan tahunan dalam bentuk bulanan ya kan. Nah jadi kita lihat di order ke-12-nya. Nah di sini maaf leg ke-12-nya. Nah di sini bisa kita lihat bahwa leg 12 ini kan keluar ya teman-teman keluar garis dan keluar garis itu cut off dia jadi cut off habis itu turun lagi masuk lagi dan makanya kita tentukan bahwa si leg dari order musiman untuk Q besar berarti ya Q besar itu adalah satu gitu. Nah untuk diferensiasinya kita juga satukan dari teman-teman karena kita melakukan first difference. Nah selanjutnya adalah kita cari untuk nilai PACF-nya dengan PAC D.IHK. Nah ini untuk menentukan nilai AR-nya ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah ini bisa kita lihat untuk order yang non musiman ya ada indikasi di leg kedua ya di leg kedua. Jadi untuk P kecilnya itu adalah 2. Kemudian kita lihat untuk order yang musimannya ini kita lihat di leg ke 12 ya. Nah, ini 10, 11, 12. Nah, di 12 ini dia itu ternyata datanya itu cut off. Nah, kan cut off eh, maka untuk parsial atau AR-nya atau P besarnya itu leg-nya itu di satu. Maka kita punya modelnya itu P kecil itu 2, D kecil itu satu, I kecil itu 3. Kemudian P besar itu satu, D besar itu satu, Q besar itu satu dengan seasonalnya itu 12. Jadi model model yang kita punya adalah 2,1,3, 1,1,1, 12. Nah, kalau udah kita menentukan si modelnya, kita akan cari ya apakah si model ini tuh sudah, apakah model itu udah signifikan atau enggak. Nah, caranya itu dengan klik statistik, kemudian time series, kita cek arena modelnya. Nah, ini dependent variabelnya kita klik IHK, kemudian yang arimanya, ini arima itu yang non seasonal ya. Seasonal yang P kecil, D kecil, Q kecil, itu tadi kita dapat di 2, di 2, AR-nya 2, D-nya itu satu, kemudian si moving average-nya itu 3. Nah, ini untuk si non seasonalnya. Nah, untuk seasonalnya ini di field nomor 2, ini sarimannya ya. Sarimannya itu tadi kita dapat 1, 1, 1. Oh, sorry, 1. Oh, sebentar teman-teman. Nggak sengaja klik enter. Nah, tadi ya, ini ya tadi klik statistik dulu, terus time series, terus ini Arima model, kemudian IKK 213 udah benar model ini satu, satu, business average-nya juga satu, dengan seasonal leg-nya itu 12. Kalau udah klik OK. Ini ditunggu aja teman-teman. Nah, oke, ini udah muncul eh, tabelnya, ini udah muncul tabelnya, biasanya dia ini masih belum signifikan ya. Jadi AR armanya itu belum signifikan, tuh masih 0,95, 0,21, 0,8, dan juga 0,05. Dan ini yang bawah juga belum signifikan, jadi kita harus cari model yang signifikan gitu. Nanti aku mau masukin, sini klik aja. Oh, sebelum itu kita ke Stat, Stat IC. Nah, oke teman-teman, nah di sini ada ya datanya stat IC-nya, ini IC-nya itu ada 85,16243, PIC-nya itu 101,7827. Nah, karena ini belum signifikan, jadi kita cari model yang signifikannya kita coba-coba aja. Aku mau masukin mungkin ini
011 yang sarinya juga 011. 011. Jadi ini P kecilnya 0, D kecilnya 1, Q kecilnya 1 buat saringannya, P besarnya 0, D besarnya 1, Q besarnya 1 dengan sisa miliknya itu 12. Kita klik enter, ditunggu aja. Nah, ini udah muncul ya teman-teman bahwa dari Arma dan juga Armayan ini itu kan 0,027 ya, sama 0,022 gitu ya. Artinya eh, data ini itu model ini tuh signifikan karena kurang dari 0,05 gitu. Nah, kalau misalnya kita udah nemu ini yang signifikan, kita coba cek stat IC-nya. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingan AIC dan juga BIC-nya ya teman-teman, bahwasanya kan tadi di model 21213 111 itu AIC-nya itu 85, BIC-nya itu 101 sekian gitu ya. Nah, kalau di model yang 011 011 sesi level 12, nah ini dia tuh lebih kecil, AIC-nya itu 81 sekian, BIC-nya itu 89, sekian gitu. Nah, maka kita udah menemukan modal terbaiknya yaitu di Arima 011 Sarima 011 dengan seasonal like-nya 12. Nah, kalau misalnya kita udah nemuin data model terbaiknya, kita masuk ke forecast. Kita masuk ke forecast-nya atau peramalannya ya. Peramalannya itu dengan cara klik statistik, kemudian ke time series, kemudian set up and utilities, kemudian add observation to time series dataset. Nah, ini add specific number of observation-nya itu kita angka ya, angka yang mau kita forecast gitu, kayak bulan yang mau kita forecast, berapa bulan yang akan kita forecast gitu. Nah, karena memang si Arina Sarma ini memang untuk data jangka pendek, aku mungkin akan uh, forecast 10 bulan ke depan ya, 10 atau 12 deh, 12. Nah, kemudian klik OK. Nah, kalau misalnya kita lihat di data editornya, ini itu udah ada di bawahnya. Nah, ini ada data ya dari 2020, 61 sampai 2020, 12. Nah, ini udah ada wadahnya. Nah, tinggal udah ada tahunnya ya, udah ada bulan dan tahunnya, kita tinggal nyari si data IKK-nya. Nah, dengan cara klik tadi yang model terbaik yang mau kita forecast, modelnya kan yang ini Arima 011 Arima 011 dengan sistem modelnya 12. Kemudian kita klik enter. Nah, kalau misalnya udah, kita klik ketik di komen predik FC, variabelnya itu IHK, format, Y, dinamik, TM, TM, kemudian lagi kita data terakhir kita kan dari 2019 bulan ke 12. Nah, yang akan kita forecast itu dari 2020 M1 ya kan. Terus kemudian tutup kurung lagi. Nah, kayak gini klik enter. Nah, kita bisa lihat teman-teman ke data editornya. Nah, klik bawah. Nah, ini itu udah muncul predicted prediksi dari nilai IHK dari tahun 2020 bulan pertama hingga 2020 bulan ke-12. Ini bisa kita lihat bahwa memang ini ada terjadi terjadi penurunan dan juga kenaikan. Nah, ini di sini naik, naik, kemudian ini di sini turun lagi ya, terus naik lagi, naik, naik, terus ini turun, di 2020 bulan ke-6 turun, dia itu nanti naik lagi, naik, terus kemudian turun lagi, naik lagi gitu. Jadi memang data IHK ini dia itu memang datanya itu yang seasonal gitu ya. Jadi naik, kadang turun gitu. Nah, itu untuk forecast dari data IHK dari 2020 bulan pertama hingga 2020 bulan ke-12. Nah, mungkin sekian dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.